IWB mendapatkan gambar ini. Ini adalah yang dikatakan sebagai New R15 versi 4. Ini menjadi sebuah berita yang cukup hot sekali. Jadi banyak sekali media yang juga membahas ini. Dan banyak juga menanyakan apakah betul ini adalah New R15 versi 4 yang akan dirilis oleh Yamaha untuk menggebrak pasar tanah air dan juga untuk melawan New CBR 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Sekali lagi matur nuwun ya. Sampai itu selalu luar biasa. Sepertinya kalau tidak ngecek ke Iwan Benaran kok ora puas sepertinya. Padahal kan beritanya luar biasa booming. Entah kenapa Cak. Baru kemarin kita membahas mengenai R25 terbaru. Kemudian juga mengenai Vario 160 yang sangat booming ya. Bombastis banget. Berita-berita yang digodok oleh para media dan juga pokoknya di dunia maya lah. Dan dilala Cak. Baru anget banget kemarin IWB mendapatkan juga beberapa email dari sampean semuanya. Jadi ini R15 versi 4 yang dikatakan akan menggebrak dan menggempur Honda CBR 150R yang baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor. Nah, kalau kita membahas mengenai R15 memang tidak lepas dari masa lalu, Cak. IWB adalah salah satu vlogger yang memang menjadi saksi sejarah kelahiran dari R15 atau sport fairing dari Yamaha ini. Karena kita tahu bahwa sebelumnya Yamaha tidak memiliki sport fairing di kelas 4 tak, jadi mereka hanya memiliki di masa lalu adalah RZR, kelas tahu kan yang 2 tak. Jadi RZR ini diracik untuk ya istilahnya meramaikanlah pasar 2 tak sport fairing yang waktu itu dikuasai oleh Suzuki dengan RJR-nya dan juga Honda lewat NSR walaupun telat, dan juga Ninja sih juga agak telat juga kan. Ninja masuknya sekitar 97 96 kalau nggak salah, pokoknya akhir-akhir di menuju ke 2000. Nah, kalau RZR ini kan sudah discontinue. Kemudian juga setelah itu praktis Yamaha hanya fokus di kelas 2 tak yang 135 cc ditempati oleh RX King. Kemudian kalau untuk yang 4 taknya ya dari Yamaha, mereka hanya memiliki Fiction, dan ini adalah salah satu sport yang menggebrak tanah air di tahun 2007 dan setelah itu booming, Cak. Pokoknya setelah Fiction lahir itu seliane kita owel, Cak. Seliane itu kita jadul. R15 pada saat itu sudah ada di India, Cak. Jadi R15 versi pertama itu kalau bentuk fisiknya itu mirip banget dengan Yamaha Fiction yang hanya dikasih tudung. Jadi bosone kayak dadong ya kan, dikasih fairing dengan desain yang sangat mirip dengan Fiction generasi pertama. Itu yang ada di India dan disebut sebagai versi pertama atau versi 1. Pada generasi itu belum masuk ke tanah air, tapi banyak teman-teman biker yang mencoba untuk mendatangkan atau mengimpor fairingnya dari India, mengimpor secara utuh, termasuk teman IWB yakni Haji Taufik yang juga memiliki Fiction dengan modifikasi fairing waktu itu. Jadi R15 KW-KW Cak waktu itu ya, saking pengennya, dan memang sih plug and play ya, hanya ada sedikit perubahan mounting dan sebagainya, dudukan buat fairing, tapi secara general semuanya itu plug and play karena memang basisnya atau basis daripada pengembangan R15 generasi pertama itu dari Fiction. Nah, dari sana Cak, ternyata Yamaha, IWB masih ingat ya, pada saat itu Yamaha dipegang oleh Terada Sang, orang Jepangnya, dan kita cukup dekat waktu itu. Terada Sang ini sempat berbicara sama kita pada saat itu di Lido, masalah kita ada event, bukan event sih, kayak semacam funin aja, fun trail ya, kita bahasanya itu fun apa ya, pokoknya fun cross lah. Jadi kita main cross, kita main trail-trailan di Lido pada saat itu 2000, kayak nggak salah tuh 2013 kalau nggak salah ya. Jadi di sana kita banyak diskusi, termasuk pada zamannya itu Pak Eko Prabowo, kalau sama tahu, kalau sama orang lama pasti tahu. Pak Eko Prabowo dan Terada Sang itu adalah orang Yamaha yang memang sangat berpengaruh pada saat itu, dan mereka memiliki banyak sekali apa ya, gebrakan-gebrakan yang kita harus akui lah, dari touring. Jadi kalau peluncuran produk tuh pasti ada rentetannya, touring, kemudian banyak event-event yang luar biasa. Makanya Yamaha dulu menguasai namanya dunia digital, dari iklan-iklannya keren ya, iklan-iklannya mantap, kemudian juga dari gebrakan-gebrakannya banyaklah, kita katakan harus kita acungi jempol buat para sesepuhnya Yamaha dulu, kita harus akuin itu. Singkat cerita Cak, Terada Sang itu ngobrol sama IWB, dan saat itu IWB sudah menggali-gali, namanya juga blogger Cak, blogger dari tahun 2009. Jadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang memancing ya, bosonya IWB pancing mereka. Ternyata Terada Sang ini adalah orang Jepang yang pernah bekerja di India, jadi di Yamaha India. Terada Sang adalah salah satu orang yang berkontribusi untuk menelurkan R15 versi pertama itu. Dan dilalah Cak, dilalah sekali lagi, Terada Sang dari India dilempar ke Indonesia. Jadi ini klop banget.
Nah, di sana kita ngobrol dan di sana kita juga push ya. Ini artinya apa, pada saat itu dikatakan bahwa ayolah dibawa, karena kita tahu bahwa secara spesifikasi, walaupun mungkin ya pada saat itu kita katakan ya kita kan belum nyoba aslinya ya, walaupun dari review-review India sudah mengatakan untuk seatnya terlalu tinggi belakangnya, jadi tidak nyaman sebagainya, tapi secara luxan keren banget. Jadi pada saat itu kita katakan kepada Tirada Sang bawa saja di sini, karena secara spesifikasi detailnya mulai dari fiturnya kan sudah step ahead dibandingkan dengan kompetitornya. Pada saat itu R15 versi 2 kita sebutnya itu sudah ada di India dan cukup laku di sana. Kemudian di Indonesia baru dipelajari. Asal sampean tahu, pada generasi pertama yang lahir di Indonesia, maksudnya yang versi 2, itu akhirnya Yamaha Indonesia memutuskan meluncurkan R15 di tahun 2000 berapa? 2014 atau 2013 akhir, nggak salah, agak-agak lupa ya. Di tahun itu kita juga melakukan namanya ritual touring titik nol ke Danau Toba, Sumatera. Itu luar biasa banget. Jadi itu surprise BB, karena kenapa? Kita meluncurkan produk sport fairing tapi ritualnya touring jarak jauh, Kang Mas. Bayangin wae, Cak. Wah, boyok Cak seencok tenan, tapi kan BB masih muda saat itu. Jadi masih semangat, dan 1.300 itu nggak terasa sama sekali. Jadi dari titik nol sampai ke Danau Toba itu pada saat itu kalau kita kalkulasi jaraknya 1.300 kiloan dengan kondisi jalan yang luar biasa ya. Ada yang mulus, di Aceh tuh mulus banget. Jadi buat teman-teman Aceh, BB pernah loh lewat di sana. Waduh, aspalnya keren banget. Kita musuhnya cuma sapi yang sedang santai ya, tiduran di tengah aspal. Lainnya sih sepi banget. Jadi kita harus hati-hati di sana karena memang sangat sepi. Musuhnya hanya sapi dan juga hewan nyebrang gitu aja. Dan itu sebuah momen yang luar biasa. Dan IB katakan R15 pada saat itu adalah sebuah desain atau sebuah produk yang memang outstanding dari sisi desain, termasuk build quality. Dan saya harus tahu juga banyak komponen masih impor, Cak, dari luar negeri, dari India maksudnya. Seperti swing armnya, lengan ayunya itu masih menggunakan endurance. Itu adalah swing arm yang sangat bagus menurut BB kualitasnya. Jadi masih bonggolan. Kalau sekarang kan sudah knockdown. Sekarang itu udah lebih murah, dan dari sisi komponennya juga sudah beda. Jadi kalau yang dulu itu satu bonggol jadi satu, mereknya endurance. Sementara yang versi sekarang 2017 itu sudah model knockdown. Jadi antara kiri kanan tuh dicangkokin dengan baut ya. Pada saat itu BB 15 sempat beli karena senang ya, desainnya senang, kemudian juga walaupun menyiksa ya. Jujur kalau untuk posisi ergonomi ridingnya menyiksa, tapi kan masih nom-noman, Cak. Sik muda, jadi masih terenggina saiki wis nyerah. Pada saat itu sih BB beli, dan memang karakter dari R15 itu ngayun. Jadi beda dengan Fiction, kalau R15 itu ngayun tapi top speednya oke. Jadi lumayan oke dan stabil, sangat stabil menurut BB. Jadi kestabilannya di atas rata-rata karena sekali lagi swing armnya kan sudah banana, jadi diecast yang cukup besar, sehingga sekali lagi kestabilannya atau handlingnya memang outstanding dibandingkan dengan kompetitornya. Dan pada saat itulah, Cak, R15 bisa kita katakan lumayan, walaupun memang tidak se-booming yang kita kira. Karena kenapa? Ternyata mayoritas setelah kita review, setelah kita rasakan, ini motor memang tidak cocok untuk boncengan. Jadi kalau sampean bonceng motor ini, waduh, Cak, iso kaya naik tangga, Cak, sampai. Jadi munggah ning ngondo, Cak, mburi ini tuh atasnya, belakangnya maksudnya itu tinggi banget. Dan dari sana sih sebenarnya kita sudah kasih masukan juga ke Yamaha, dan pada akhirnya singkat cerita di 2017 ya, 2013 atau 2014 kan lahir tuh yang versi 2, dan 2017 akhirnya lahir yang versi yang sampai nikmati sekarang ini, versi 3. Versi 3 ini adalah sebuah gebrakan. Versi 3 ini adalah revisi dari generasi sebelumnya. Karena kenapa? Yamaha sudah melakukan revisi pada split seatnya. Tidak lagi terlalu tinggi, tapi ditempelin untuk yang generasi saat ini. Walaupun jujur, Cak, kalau dari ergonomi riding masih sami mawon, Cak. Menyiksa lah bosannya kalau buat harian. Kalau sampean tahan atau sampean suka motor yang memang bener-bener racing look, bener-bener kayak moge ya, bahkan dibandingkan CBR 600 pun, R15 ini menurut IBB lebih ekstrim lagi jongkoknya, apa, drossernya. Jadi IB katakan kalau sampean nggak suka motor yang relax, sama jangan beli R15. Tapi kalau sampean suka motor yang in bike, jadi yang benar-benar meluk gitu rasanya ya, whole high speed enak, kemudian untuk handlingnya kiri kanan enak, ya ini memang motor yang cocok buat sampean. Karena sepertinya Yamaha berusaha keras meracik motor ini benar-benar pendekatannya kayak big bike. Jadi benar-benar kayak ya dibuat ya istilahnya gambot, kemudian dibuat motornya serba gede. Ya, feel-nya gede, sampai underyoke-nya juga luar biasa, lumayan menyiksa juga. Tapi feel-nya adalah stability, handlingnya memang tetap dipertahankan oleh Yamaha. Apalagi dia sudah suspensi upside down Kayaba. Jadi pada saat itu, Cak, di 2017 itulah akhirnya lahir yang bisa sama nikmati sekarang ini. Walaupun mungkin ini motor sudah oke banget, tapi tetap, Cak, kalau sudah 2017 dan sekarang udah 2021, sudah seharusnya lah Yamaha melakukan gebrakan-gebrakan. Yang pertama adalah meracik desain facelift. Itu yang kita inginkan. Penantian sampai itu luar biasa, sampai-sampai ada gambar di media-media, sampai langsung pusing, sampai langsung percaya. Banyak juga review teman-teman YouTuber yang lain yang juga mereview bahwa ini adalah New R15 versi terbaru. Biar harus katakan ke sampean semuanya, sebuah informasi itu ditelaah, diselidiki benar-benar. Jangan asal percaya, jangan asal trust, jangan asal terkena iming-iming lah bosone, Cak.
Karena gini loh, gara-gara gambar ini, gambar sama lihat di sini nih, ini adalah gambar yang memang sedang booming. Disebut sebagai R15 versi 4. Ini adalah sebuah desain yang luar biasa keren. Ibu katakan keren. Ya, saya bisa lihat di gambar ini. Ini dan inilah gambar yang membuat heboh, gambar yang masuk ke newsroom IWB. Banyak dari teman-teman yang ngirim ke IWB dan menanyakan apakah ini betul R15 versi 4. Kalau saya perhatikan, desainnya memang luar biasa. Oke, yang pertama, kita akan coba lihat dari depan dulu, Cak. Ini adalah sebuah desain yang memang benar-benar harus kita katakan the best design di kelasnya jika memang seperti ini bentuknya. Dan desain ini benar-benar agresif. Saya bisa lihat dari moncong mukanya yang berubah total dengan tarikan DRL yang menyipit ke atas. Jadi semi vertikal, semi horizontal, tapi ada tekukan-tekukan yang membuat motornya jadi lebih galak banget. Sama juga bisa lihat dari jidatnya, Cak. Jidatnya ada sebuah tarikan yang ke bawah, kemudian bentuk ini, kemudian di bagian ujungnya ada lidah yang mencuat di sana. Lidah ke bawah dengan rem R di bagian tengah. Rem R-nya itu berlubang, dan ini memberikan feel big bike look banget. Itu belum termasuk fendernya yang diracek sedemikian rupa, sehingga fender ini terlihat lebih kokoh, lebih padat, dan ada coakan di bagian tengah. Kemudian di bagian disc brake-nya, Cak. Disc brake-nya cukup lebar, Cak. Termasuk dari bentuk peleknya, Cak. Peleknya ini dibentuk kisi-kisi, revisi yang memang bikin kita wow gitu, Cak. Karena terlihat kokoh dan sekali lagi padat, feel-nya tuh jadi tough gitu, Cak. Kemudian di bagian samping akan terlihat sebuah guratan di sana, guratan-guratan dan juga coakan, dan tertulis sana R15 Yamaha V4. Lalu bagian undercoil-nya juga ternyata undercoil-nya dibuat sedemikian rupa seolah-olah menjadi sebuah kesatuan dan coakan di bagian tengah di dekat crankcase engine. Crankcase-nya terlihat adalah Yamaha banget, Yamaha R15 banget, termasuk sasis yang kita sebut sebagai Delta Box. Sasis ini nongol dan membuat motor ini jadi feel-nya kokoh banget, dan juga kalau kita perhatikan di bagian tangki-tangkinya pun demikian. Tangki-tangkinya ada lapis-lapis, layer-layer, jadi semuanya dibuat serba 2 layer. Dan ini memberikan sekali lagi feel agresif, dan juga di bagian belakangnya tidak lupa nyawa dari R series yang dibuat berlubang di bagian buritan juga tetap dipertahankan. Ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa kita tampik bahwa motor ini jadi keren banget. Dan juga kalau saya perhatikan di bagian belakang pun demikian, swing arm model banana juga tetap dipertahankan walaupun sedikit berbeda, karena kalau kita perhatikan di bagian sini ada semacam stabilizer dan juga bagian knalpotnya juga berbeda. Jadi kalau kita perhatikan secara looks-nya jadi seperti ini, Cak. Wow, keren banget kan? Ini adalah sebuah generasi yang disebut sebagai R15 versi 4 dan banyak dimuat di artikel para media besar. Mereka menyebut bahwa perkiraan desain R15 versi 4 itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat dari samping, Kang Mas. Kalau kita lihat dari samping ini memang nyawanya memang sedikit berbeda kalau kita lihat dari depan atau agak ke bawah tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, bodinya terlalu deprok ke bawah dan juga terlalu panjang. Namun sekali lagi juga tetap kalau kita lihat feel-nya sih tetap galak, karena bagian mukanya DRL-nya itu membuat feel-nya jadi lebih big bike look banget. Kemudian juga rem-remnya juga sedikit berubah, karena di sini sudah radial sepertinya, tidak seperti yang sekarang. Dan juga di bagian side casing-nya, di sini side casing-nya tetap dipertahankan karakter daripada R15, termasuk dari footstep-nya juga sama, Cak. Namun kalau kita perhatikan di bagian belakang, knalpotnya berubah, Kang Mas. Knalpotnya ini sedikit disentuh ulang, jadi ada banyak tekukan-tekukan, dan kemudian juga di ujungnya atau end cap manevernya diberikan pemanis warna silver. Jadi kalau kita perhatikan, feel-nya jadi lebih berotot, lebih galak, dan inilah yang disebut sebagai R15 versi 4 oleh para media yang memuat gambar ini, artikel ini. Benar-benar ini luar biasa, sampai percaya dan seperti keracunan, Cak. Karena dari Instagram juga banyak DM ke IWB dan menanyakan apakah betulnya adalah R15 versi 4, karena banyak juga dibahas di media-media besar. Oleh karena itulah IWB membuat video ini biar tercerahkan sedikit. Yang pertama, jangan pernah sampai percaya dengan sebuah foto atau renderan ya, maksudnya bukan foto beda lagi. Dan ternyata memang betul, Cak. Setelah IWB selidiki gambar ini dari mana, ternyata gambar ini adalah hasil olah digital dari salah satu kreator yang memang suka motor. Dan kalau kita lihat di sini di gambarnya memang tertulis di sana Abin Design. Pertanyaannya, sopo Cak IWB Abin Design iki, Cak? Abin Design itu orang India. Jadi kenapa mereka menyebut versi 4? Karena orang India pun menyebut R15 itu ada versinya, ada V-nya. Jadi sebenarnya dari Indonesia itu, kita ini banyak nyontoh untuk nama R15 itu dari mereka. Jadi ada V1, V2, V3. Saat ini kan sudah masuk V3. Makanya India menyebut untuk yang versi nanti facelift disebut sebagai V4 atau version 4. Jadi ini sekali lagi ini murni adalah hasil desain olah digital dari salah satu biker di India, namanya Abin,
Ya, Abin Design sama bisa lihat orangnya di sini. Itulah pencerahan dari IWB, itulah hasil investigasi IWB. Dan kalau sampai nanya sekali lagi, terus berarti ini nggak benar dong Cak IWB. Kalau soal desain, IWB katakan fix tidak benar Cak. Karena satu, tidak ada satupun yang tahu desainnya akan seperti apa nanti. Karena dari terawangan IWB pun Cak, dari ilmu lampah lumpuh secara jiwa, namanya R15 versi 4 masih belum ada kisi-kisi sama sekali. Belum ada terendus Kang Mas, Bosono itu belum ada tercium sama sekali. Jadi ciumannya tuh masih lemah gitu loh. Ini beda dengan IWB mencium mungkin kayak CBR kemarin, kemudian juga kayak CB itu tercium banget itu. Kode projectnya tercium jelas. Justru IWB sudah mengatakan sampean, ciuman IWB malah mengarah kepada R25 yang terbaru. Jadi kalau kita lihat dari time frame, ya ini dari IWB ya. Sekali lagi kalau salah ya Yun Sewu, namanya juga terawangan yang nggak jelas ya, bisa saja meleset. Time frame-nya justru R25 dulu ya, yang nanti akan lahir. Kemudian baru R15, tapi R15 itu nggak tahun ini, Cak. Itu dari terawangan Iwan Banaran. R15 itu masih anteng pada posisinya. Karena kenapa? Sekali lagi, 150cc itu pada kondisi yang sekarat, Cak. Kalau sampai nanya untuk sportnya. Jadi kalau sampai nanya, jangankan yang R15 fiction aja sekarat, Cak. Yang naked, yang notabene lebih murah harga itu sekarat. R15 apalagi? Yang sport fairing apalagi? Jadi naked aja yang murah sudah sekarat, apalagi yang fairing. Itu sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran aja, CB50R. Yang kita sebut sebagai sebuah generasi yang keren, sebuah generasi yang harganya make sense, value lah, karena sudah suspensi upside down, kemudian juga fiturnya oke. Itu dijual oleh Honda di kisaran 29 juta. Dan ternyata target dari Astra Honda Motor yang merupakan pabrikan yang besar, mereka hanya mematok 2.700 unit per bulan penjualan. Ini kecil Kang Mas, sangat kecil. Ini artinya apa? Mereka realistis, mereka memberikan gambaran bahwa ini loh peta kondisi market 150cc di Indonesia sekarang. Dulu Cak, fiction bisa terjual 35.000 unit per bulan. Saya bayangin aja. Kemudian mereka terus decrease ya, jadi terus turun. Dari segitu turun jadi 20.000, 15.000. Kombinasi itu padahal tuh, kemudian turun lagi 10.000, 7.000, dan terakhir kombinasi semua sport 4.000 hingga 5.000. Apalagi sekarang Cak. Makanya kalau sama nanya, Cak IWB gimana dengan Yamaha? Yamaha itu resource-nya tidak sebesar Honda. Jadi realistis kalau mereka akhirnya hanya wait and see, mereka tidak terlalu nafsu di sana. Karena kenapa? Dengan biaya yang besar mereka harus berjuang untuk market yang sangat kecil. Jadi kalau sama berpatokan dari gambar itu bukan R15 versi 4. Itu hanyalah hasil imajinasi yang belum tentu nanti lahirnya seperti itu. Ada update pastinya IWB akan share ke sampean semuanya. Jadi kalau sampean tanya, kira-kira Yamaha tahun ini akan dirilis apa? Ya dari terawangan paling dekat ya hanya R25 Cak. Kalau untuk Vision pun masih IWB katakan agak lemah juga. Kalau IWB sendiri akan mengatakan iya jika sudah ada kode project, itu aja Cak. Jadi sampean jangan terlalu berharap untuk tahun ini Yamaha mengeluarkan produk-produk seperti R15 terbaru versi 4, jangan Cak. Jadi daripada nanti sampean cuma pegangan jenggot ya, timbang ngupload jenggot sariawan, mendingan sampean realistis saja. Kalau sampean pingin Yamaha adanya saat yang ready stock dan memang dipush oleh Yamaha adalah Maxi Scutic, yakni ya Aerox ataupun NMAX, itu aja. Lain-lainnya ya sebagai supporting aja. Untuk sportnya sekali lagi itu aja. Ya R25 paling dekat itu terawangan IWB. Kalau masalah ya mau dimaafkan. Tapi kalau R15 Yun Sewu Mas, IWB masih belum menemukan indikasi yang jelas di sana. Tapi tenang, kita akan mencoba untuk melakukan terawangan lagi di semester 2 nanti, atau mungkin di bulan-bulan Oktober, di bulan Agustus kita akan terawangan lagi. Jadi menurut Kang Mas ya, informasi dari IWB sebuah celotehan lagi untuk mencerahkan sampai semuanya, karena heboh banget, masalahnya heboh banget, ini banyak surel dari teman-teman ke IWB. Jadi ngono ya, sekalian informasi buat sampai semuanya ya Cak ya. Dan kalau ada pertanyaan Cak, sampai jangan sungkan-sungkan curahkan di kolom komentar. IWB akan baca satu persatu, dan juga kalau ada masukan buat pabrikan, IWB akan coba untuk share ke mereka. Jika memang bisa di-share, tentunya akan menjadi sebuah masukan yang sangat berguna buat mereka, karena bagaimanapun harusnya memang balance, tidak hanya fokus di Matic yang notabene lumbung padinya di sana, profitnya besar, mereka hanya fokus di sana. Jangan pernah diremehkan yang lainnya, jangan dianaktirikan. Jadi kalau bisa memang pabrikan lainnya ikutin Honda lah. Jadi Honda tuh walaupun mungkin market kecil, mereka tetap urus, tidak terus ditinggalkan begitu saja, tidak. Tapi mereka tetap urus, dan ini harapannya juga terjadi pada Yamaha yang menjadi penantang terberat Honda di masa lalu. Karena sekali lagi Suzuki saat ini hanya 1%, market share-nya Kawasaki pun cuma 1%. Kita nggak bisa berharap banyak dari mereka, jadi kita harapkan dari Yamaha aja yang notabene dulu ada penantang terberat Honda. Karena pada saat itu di 2010 kalau nggak salah mereka sudah mampu di market share
43%. Jadi ini menjadi sebuah persaingan luar biasa antara Yamaha dan Honda. Oleh karena itulah AHM selalu memandang Yamaha, bukan pabrikan lain. Jadi kalau Yamaha bergerak, biasanya AHM akan memantau, tapi yang lainnya sepertinya ogah-ogahan. Dan saat ini kalau tidak salah, market share Yamaha hanya berada di rentang 19% hingga 20%. Jadi ini akan menjadi sebuah tantangan buat pabrikan garpu tala untuk terus nge-push, memberikan terbaik buat konsumen. Salah satunya adalah sport fairing 50cc jangan pernah ditinggalkan, dan juga R25 yang kita harapkan akan dilahirkan dengan CP2, termasuk juga desain yang mirip dengan R7. Itu harapannya Kang Mas, yang R7 kemarin, Cak. Jadi ngomongin Kang Mas ya, informasi colotan IWB, mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang, selalu nggak terasa sih, kalau ngoceh nggak terasa, Cak. Pokoknya walaupun lambe sampai mimiren, tiba-tiba tuh kering aja di sini nih ya. Jadi ngomongin informasi buat sampai semuanya, Cak. Sekali lagi maturun, kalau sampai suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai share, yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Ciskandos.